Farida Salsabila dari kelas HES4A akan menerangkan tentang bab kias iktirani. Arti dari kias tersendiri ialah dua qadiyah atau lebih yang disusun dan dapat menghasilkan kesimpulan atau natijah. Jadi setiap kias itu semuanya berisikan natijah atau kesimpulan. Nah, saya di sini menjelaskan tentang kias iktirani. Nah, kias iktirani ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, kias iktirani hamli dan kias iktirani syarti. Itu yang kedua. Nah, yang pertama itu kias iktirani hamli, yang berarti kias yang dalam keputusannya tersusun dari qadiyah hamliyah saja. Maksud dari qadiyah hamliyah ini tersendiri ialah menerangkan suatu berita dengan tidak tergantung pada berita lain. Maksudnya dia tidak tergantung dengan berita lain atau kalimat lain. Nah, contohnya itu seperti khamr itu memabukkan. Nah, semua yang memabukkan itu haram. Jadi, khamr itu haram. Nah, kalimat pertama khamr itu memabukkan termasuk ke dalam mukadimah sugro. Nah, kalimat yang kedua semua yang memabukkan itu haram ialah termasuk ke dalam mukadimah kubro. Nah, yang terakhir itu jadi khamr itu haram itu termasuk ke dalam natijah atau kesimpulan dari kalimat di atas. Maksud dari kalimat di atas itu kalimat pertama khamr itu memabukkan, dan kalimat kedua semua yang memabukkan itu haram. Yang kedua, kias iktirani syarti, yang berarti kias yang dalam keputusannya tersusun dari qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan tentang qadiyah hamliyah, sekarang menjelaskan tentang qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah ialah menerangkan suatu berita dengan tergantung pada berita lain. Nah, maksud dari qadiyah syartiyah ini dia tergantung sama kalimat lain gitu. Contoh dari kias iktirani syarti ini ialah segala sesuatu yang berubah adalah baru. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan. Jadi, segala sesuatu yang baru maka pasti ada penciptanya. Nah, seperti kias iktirani hamli yang di atas, tapi dia bedanya ada komanya. Maksud dari itu tuh natijanya dia berhubungan dengan kalimat yang lain. Maksudnya kan kalau misalnya kias iktirani hamli itu tidak berhubungan dengan kalimat lain. Nah, kalau misalnya kias iktirani syarti ini berhubungan dengan kalimat lain. Jadi perbedaan antara kias iktirani hamli sama kias iktirani syarti ialah tidak tergantung dengan kalimat lain, dan yang kedua itu tergantung dengan kalimat lain. Menjelaskan contoh kias iktirani syarti yang tadi itu segala sesuatu yang berubah adalah baru itu termasuk ke dalam mukadimah sugro. Nah, kalau misalnya tiap-tiap yang baru pasti ada yang menciptakan, itu termasuk mukadimah kubro. Nah, natijahnya dia itu kalimatnya tergantung dengan kalimat lain atau enggak ngambil dari kalimat mana gitu, atau enggak bisa jadi bisa dimasukkan atau disambung dengan kalimat yang di atas. Natijahnya yaitu jadi segala sesuatu yang berubah maka pasti ada penciptanya. Begitu. Oh iya, masalah mukadimah kubro dan mukadimah sugro itu, kalau sugro itu batasan kecil itu yaitu sesuatu yang mengandung had asgor, itu artinya batasan kecil. Kalau misalnya mukadimah kubro itu sesuatu yang mengandung had akbar, batasan besar. Begitu ya, sekian dari saya.